Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rizka Aini, NPM 192121036, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Saya akan memberikan ulasan mengenai buku Kidung dari Negeri Apung, karya Arsad Salam. Arsad Salam lahir di Buton, Sulawesi Tengah. Pada masa kanak-kanaknya, beliau melaluinya di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Beliau pernah menjadi wartawan selama 2 tahun, yakni pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Namun kini beliau aktif menulis opini di media cetak di daerah Kendari, Sulawesi Selatan. Arsad menikah dengan Bu Nur Hidayat SPD yang merupakan guru di daerah Kendari, sehingga kini Arsad dan keluarganya tinggal di Kendari, Sulawesi Selatan. Kidung dari Negeri Apung ini diterbitkan oleh Gramedia Jakarta, terdiri atas 186 halaman dan terbagi menjadi 10 bagian. Novel Kidung dari Negeri Apung ini menceritakan perjuangan seorang guru yang berusaha untuk memajukan pendidikan di daerah Bajo. Sebenarnya di desa Bajo tersebut sudah terdapat banyak anak-anak yang cukup umur untuk masuk sekolah, tetapi seolah orang tua mereka itu mengambil hak anak-anaknya untuk bersekolah karena orang tua itu beranggapan bahwa sekolah itu tidak terlalu penting. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana caranya mencari nafkah. Anak-anaknya itu dipinta untuk membantu ayahnya pergi ke laut, yakni untuk memasang pukat demi mencari ikan. Atas dasar tersebut, Diana dan kepala sekolah yang bernama Nudin itu berusaha untuk menanamkan kepada masyarakat desa Bajo bahwa pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak. Tetapi untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah karena terdapat halangan dan rintangan yang dilalui oleh Liana dan Pak Nurdin. Pada suatu ketika, sekolah tersebut membuka pendaftaran siswa baru. Setelah ditunggu-tunggu, tidak ada satupun siswa yang datang untuk mendaftar. Karena Liana memiliki pemikiran yang positif, maka Liana meminta Pak Nurdin untuk memperpanjang pendaftaran mahasiswa baru tersebut. Jadi Pak Nurdin itu menyetujui pandangan atau pendapat dari Liana, sehingga ditambahlah waktu menjadi 1 minggu lagi. Tetapi tetap saja tidak ada siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut. Liana tidak ingin menyerah, oleh karena itu dia berpikir untuk mendatangi rumah ke rumah dan mencoba mendaftarkan anak-anak yang ada di desa Bajo. Keesokan harinya, Liana mendatangi rumah-rumah warga. Dan kedatangan Liana tersebut mendatangkan hasil, sehingga Liana mempunyai 12 murid di sekolah tersebut. Ketika Liana mendatangi rumah-rumah warga, terdapat beberapa orang yang tidak menyetujui pendidikan. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting, lebih penting membantu ayahnya di laut. Ada juga yang keberatan karena ketika anak bersekolah itu sudah pasti pengeluarannya banyak, entah itu seragam sekolah, buku-buku, dan lain sebagainya. Tetapi Liana menyanggah hal tersebut karena pada zaman sekarang ini sudah ada dana dari BOS atau dari pemerintah. Nah, Liana mempunyai 12 murid, tetapi tidak semua murid Liana itu masuk ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Seringkali hanya 4 atau 5 siswa saja yang mengikuti pembelajaran. Ketika Liana menanyakan kemana teman-teman yang lainnya yang tidak masuk, teman-teman yang berada di atau mengikuti pelajaran tersebut mengatakan bahwa mereka tidak tahu kemana teman-temannya dan mengapa mereka tidak masuk. Ketika pembelajaran berakhir, Liana pulang dan di perjalanan dia bertemu dengan anak-anak yang tadi tidak masuk sekolah. Liana menanyakan, kenapa
kamu tidak masuk sekolah?" Dan betapa terkejutnya Liana ketika dia tahu bahwa anak itu menjawab orang tuanya melarang agar dia tidak sekolah. Sebenarnya anak-anak yang tadi tidak masuk sekolah itu, dia berangkat sekolah namun tidak masuk ke dalam kelas, melainkan mereka berada di belakang halaman sekolah. Karena mungkin saja si anak itu mematuhi peraturan orang tuanya, namun mereka berkeinginan untuk sekolah. Liana merasa terkejut dan sangat miris hatinya ketika mengetahui bahwa segitunya orang tua di Desa Bajo mengenai pendidikan untuk anak-anaknya. Liana hampir menyerah akan hal itu. Namun ia mempunyai teman yang bernama Awing yang sebelumnya mereka pernah bertemu di kampus. Nah, Awing ini merupakan teman sekaligus orang yang disukai oleh Liana. Segala keluh kesahnya ia curahkan kepada Awing. Awing selalu memberikan semangat kepada Liana bahwa jangan menyerah. Mari kita majukan pendidikan di Desa Bajo. Atas motivasi dan dorongan tersebut, maka Liana bangkit kembali dan semangat kembali untuk memajukan pendidikan di Desa Bajo. Pernah suatu ketika Liana mengajar di sekolah, terdapat sekitar 30 orang tua seolah berdemo mendatangi ruang kepala sekolah. Orang tua tersebut meminta kepada kepala sekolah untuk memberhentikan Liana karena mereka berasumsi anak-anaknya menjadi suka membantah dan tidak mau membantu orang tuanya untuk pergi ke laut gara-gara Liana, karena didikan yang diberikan oleh Liana. Maka orang tua tersebut meminta kepada kepala sekolah agar Liana dipecat. Mendengar hal tersebut, karena Pak Nurdin merupakan sosok yang bijaksana, ia mengatakan dan seolah memberikan nasihat kepada orang tua anak-anak bahwa pendidikan itu sangatlah penting, apalagi ketika anak dewasa nanti. Jangan sampai anak dibodohi oleh orang-orang yang berada di kota. Namun ketika Pak Nurdin menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak, orang tua anak-anak tersebut malah mengatakan, "Saya kesini bukan meminta nasihat, tetapi saya meminta agar Liana itu diberhentikan dari sekolah ini atau dipecat." Nah, karena Pak Nurdin merasa ini sudah tidak kondusif, Pak Nurdin mengatakan, "Liana melakukan segala sesuatu itu atas dasar persetujuan dari saya. Jika para orang tua anak-anak tidak setuju dengan apa yang dilakukan Liana, maka minta pertanggungjawaban kepada saya karena saya atasannya. Jika merasa keberatan dan masih belum puas dengan apapun itu, maka datanglah ke rumah saya setelah saya pulang dari sekolah." Mendengar hal tersebut, orang tua murid merasa resah dan mereka merasa mereka sudah datang ke sekolah tapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka satu persatu dari orang tua murid itu pergi meninggalkan sekolah. Mendengar keributan tersebut, Liana menangis di sekolah. Kemudian Liana diminta datang ke kepala sekolah oleh rekan gurunya. Ketika Liana masuk ke kepala sekolah, Pak Nurdin mengatakan, "Sudahlah, tidak usah difikirkan. Yang paling penting itu bagaimana cara kita memajukan pendidikan di Desa Bajo. Perihal orang tua biar nanti saya yang pikirkan. Kamu tetap semangat saja karena saya sudah menganggapmu sebagai anak saya." Seperti itu. Mendengar hal tersebut, Liana menjadi semangat kembali untuk memajukan pendidikan di Desa Bajo. Kemudian ketika Liana pulang ke rumah, ternyata di rumah tersebut sudah ada Awing. Sebelumnya Awing sudah mendengar bahwa terjadi perseteruan di sekolah Liana. Kemudian Liana, Jayadi, dan Awing mendatangi Pak Nurdin untuk meminta solusi apa yang bisa dilakukan agar orang tua anak-anak itu menyadari betapa pentingnya pendidikan di Desa Bajo. Nah, Jayadi itu merupakan kakaknya dari Liana.
sebelumnya antara Jayadi dan Awing itu seperti musuh, karena Jayadi beranggapan bahwa bapaknya Awing lah yang memfitnah bapaknya Jayadi sehingga masuk penjara. Padahal antara bapaknya Jayadi dan bapaknya Awing itu merupakan partner ketika mengembangkan penyu. Karena mengetahui hal tersebut dan sudah berprasangka buruk terhadap Awing dan bapaknya, Jayadi meminta maaf kepada Awing, kemudian meminta Awing untuk menjaga Liana, dan disetujuilah hubungan mereka oleh Jayadi. Ketika Awing, Jayadi, dan Liana pergi ke rumahnya Pak Nurdin, kepala sekolah itu mengatakan bahwa bagaimana jika kita membuka sanggar untuk anak-anak, jadi mereka masih bisa membantu orang tuanya dan bisa juga mendapatkan pendidikan dari kita gitu sebagai guru di desa Bajo tersebut. Mendengar hal itu, Liana merasa senang karena ketika di sanggar tidak akan selalu terfokus kepada materi yang akan diberikan, bisa saja sambil bermain-main di sanggar tersebut. Nah, kemudian Liana juga berpikiran untuk membuka karya wisata terumbu karang karena dominan di desa tersebut merupakan laut dan mayoritas mata pencariannya adalah nelayan. Maka yang dijadikan pemandu untuk karya wisata tersebut adalah Awing, karena sebelumnya Awing pernah kuliah di perikanan. Nah, ketika dimulainya karya wisata terumbu karang itu mendapat persetujuan dan pujian dari Pak Nurdin. Beliau mengatakan bahwa karya wisata terumbu karang ini sangat penting dilakukan karena agar menambah pengetahuan anak-anak dan ikut melestarikan terumbu karang yang berada di desa Bajo. Ketika Awing menjelaskan jenis-jenis terumbu karang, dia baru menyadari bahwa ikan berkurang di desa Bajo ini atau di laut ini karena kurangnya warga masyarakat Bajo menjaga terumbu karang yang merupakan tempat hidup para ikan. Nah, seperti itulah cerita dari Kidung dari Negeri Apung ini. Intinya, Kidung dari Negeri Apung ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa pendidikan bagi anak-anak itu sangatlah penting. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.